Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kawan suara Surabaya yang dirahmati Allah, bulan puasa ini adalah bulan bagi kita untuk menjaga kemurnian hati. Bulan puasa ini adalah bulan bagi kita untuk membersihkan dari berbagai macam penyakit hati. Kalau di segmen sebelumnya kita bicara tentang orang-orang yang flexing, bicara tentang orang-orang riya. Kalau saat ini malah kita bicara kebalikannya. Kenapa? Karena dalam ilmu tasawuf itu ada kalimat begini. Tidak akan ada riya, tidak akan ada orang flexing kecuali di mata orang yang dengki. Saya kasih contoh, misalnya di dalam sebuah pengajian ada seorang ibu-ibu pakai kalung misalnya. Kalungnya itu 5 kg emas gitu. Kemana-mana pakai kalung 5 kg emas. Tiba-tiba ibu itu kalau pengajian bawa kalung itu yang lainnya itu pada ngeliatin. Nah kenapa kok muncul penyakit dengki? Karena yang ngeliat itu sibuk ngeliat orang yang pakai kalung daripada sibuk ngeliat ustadznya yang ceramah. Makanya kata para ulama terdahulu dalam ilmu tasawuf sebenarnya flexing atau riya itu tidak akan terlihat kecuali yang lihat itu punya penyakit dengki. Bahkan di Al-Quran itu surat An-Nisa itu sudah dijelaskan ya. Jangan sampai engkau dengki. Wala tatamanu ma faddala ba'dakum ala ba'din. Jangan sampai kamu itu dengki terhadap segala sesuatu yang telah dilebihkan kepada orang lain. Jadi memang Allah itu mentakdirkan ada orang lain yang lebih kaya. Ada orang lain yang lebih dalam rizki mungkin kurang cukup gitu kan ya. Tapi sekali lagi bahwa setiap orang sudah ditakdirkan sama Allah seperti itu. Dan kita tidak bisa dengki. Kenapa tiba-tiba kita membahas ini? Karena kadangkala kita kalau lihat orang kaya, apalagi kalau orang kaya itu soleh gitu kan ya. Misalnya kiai itu kaya gitu. Itu langsung muncul dengkinya. Kiai kok kaya gitu kan ya. Itu pasti jualan agama. Itu mesti yang sering muncul. Padahal gitu kan ya. Padahal toh beliau kaya itu kiai atau tokoh agama manapun itu kalau kaya itu juga karena rahmatnya Allah. Karena pemberian Allah. Kenapa kok kita dengki gitu loh. Itu sebabnya selalu diingatkan kepada diri kita. Jangan sampai kita dengki kepada siapapun. Khususnya kepada orang-orang yang soleh. Yang dengan kesolehannya itu dia menjadi kaya. Makanya kemarin viral ada seorang Gus kalau nggak salah ya. Gus yang terkenal itu dia berbuat kesalahan gara-gara ceramahnya mungkin menyinggung salah seseorang gitu kan ya, yang dalam ini penjual es teh gitu ya, ini kemarin viral gitu kan ya, bahwa Gus itu berbuat salah tapi kan akhirnya rame satu Indonesia. Bisa jadi yang menggunjing beliau itu karena dengki kepada beliau gitu kan ya. Coba kalau Gus yang kemarin berbuat salah itu tidak terkenal atau mungkin kemana-mana naik sepeda motor, tidak naik mobil ya, mungkin tidak akan didengki gitu. Kenapa ada orang yang mencari-cari kesalahannya? Ya karena beliau pada saat itu posisinya kaya. Maka hati-hati, sekali lagi hati-hati. Jangan-jangan ketika kita menegur orang lain, jangan-jangan ketika kita melihat aib orang lain, itu bukan karena kita ingin membenarkan kesalahannya, tapi karena kita punya penyakit dengki di dalam hati kita. Maka berhati-hati, di Al-Quran sudah diingatkan jangan engkau mendengki atas segala sesuatu yang telah dilebihkan kepada orang lain, karena itu sudah takdirnya Allah. Maka semoga kita di bulan Ramadan ini menjaga hati kita ketika melihat nikmatnya orang lain, kita tidak menjadi dengki, kita tidak menjadi iri, tapi kita ikut bersyukur. Semoga nikmat yang orang lain dapat itu bisa menular kepada diri kita. Saya Ustadz Marzuki Imron untuk Khasanah Al-Quran Suara Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.